berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat? Atau juga ada yang sedang dalam keadaan sakit? Teman-teman, apapun keadaan kita percaya bahwa Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap mencintai bahkan memelihara kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan sama-sama mengambil waktu tenang, mengambil waktu yang baik supaya kita bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan sukacita. Kita mempersiapkan hati kita. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, kita percaya sekali bahwa kita ada hingga detik ini hanya karena anugerah Tuhan saja, hanya karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan mengatakan, "Ku ada sebab anugerah-Mu, aku ada karena kasih-Mu." Ada karena
kasih kami ada pada hari ini, pada detik ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya karena belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami selayaknya untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan, karena memang Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap bersuka cita untuk mengingat, untuk merayakan betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan mencintai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita percaya sekali bahwa kasih Tuhan, damainya Tuhan, berkat Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap saat kita merasakannya. Betul teman-teman? Bahkan ada satu pujian yang mengatakan bahwa kasih Tuhan, damainya Tuhan itu seperti sungai yang terus mengalir kemana dia pergi. Nah, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian ini. Kita boleh bangkit berdiri, kita sama-sama bertepuk tangan dan kita memuji Tuhan. Kasihnya, damainya, berkatnya, kuasanya mengalir terus di dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kasih Tuhan, berkat Tuhan itu juga nyata loh bagi kita. Bahkan ketika kita bisa beribadah saat ini, meskipun di rumah kita masing-masing. Dan kita juga sama-sama saat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, kita siapkan hati kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Mari teman-teman, kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil kita mempersiapkan hati kita untuk
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan menolong, menyertai, dan memelihara kehidupan kami sehingga kami bisa beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya sekali bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan saat ini kami bersyukur sekali kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat, menjadi kekuatan, bahkan membuat kami semakin lagi percaya dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang ada di rumah saat ini, kira-kira teman-teman punya minyak di rumah? Minyak tanah yang biasa dipakai di kompor gitu ya, atau minyak buat urut, buat pijit, atau minyak goreng, minyak makan ya, yang biasa kita lihat tuh kalau ada di supermarket. Ada merek Mimoli, ada merek Sania, macam-macam, ada banyak ya minyak. Ternyata memang minyak itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, pada hari ini juga kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang menceritakan bagaimana seseorang yang memiliki minyak, tetapi minyaknya itu sangat sedikit sekali, dan dia juga harus meminta pertolongan kepada seorang nabi, ya, kepada seorang nabi untuk menolong dia sehingga dia dengan kedua anaknya itu akan terpenuhi kebutuhannya. Nah, kita akan dengarkan sama-sama ya. Nah, kisah ini teman-teman dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi Mama Omu minta teman-teman boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Jadi kita perhatikan sama-sama ya. Jadi diceritakan suatu hari seorang janda itu datang kepada Nabi Elisa untuk meminta bantuan. Teman-teman ingat siapa Nabi Elisa? Nabi Elisa itu adalah nabi yang diurapi oleh Nabi Elia. Masih ingat cerita minggu lalu? Nah, Nabi Elisa ini didatangi oleh seorang janda. Nah, janda itu apa sih? Nah, janda itu adalah seorang wanita atau seorang istri yang suaminya itu telah meninggal dunia. Nah, siapa sih suami dari wanita ini? Nah, suaminya itu adalah seorang yang menghormati Allah sebetulnya. Jadi kisah Alkitab itu menceritakan suaminya itu adalah salah satu anggota kelompok nabi yang menunjuk Elisa itu sebagai pemimpin mereka. Nah, sekarang penagih utang suaminya yang sudah meninggal itu datang untuk mengambil kedua anaknya dan dijadikan sebagai budak. Nah, teman-teman kira-kira tahu apakah penagih utang itu? Nah, penagih utang itu seseorang yang uangnya pernah dipinjam begitu ya. Nah, hukum dulu memang memperbolehkan seseorang itu menjadi pekerja yang disewa untuk membayar utang jika peminjam itu tidak bisa membayar utangnya. Nah, namun penagih utang ini ingin menjadikan anak-anak dari sang janda ini sebagai budaknya. Waduh, bisa dibayangkan ya teman-teman, situasi itu begitu sangat menyulitkan sekali. Kira-kira menurut kalian bagaimana perasaan ibu ini atau sang janda ini atas kebutuhannya yang begitu besar? Bagaimana perasaannya? Wah, dia pasti akan kesulitan begitu ya. Nah, sang janda ini tahu sebetulnya bahwa Elisa itu adalah hamba Allah. Hamba Allah yang istimewa begitu ya. Nah, Elisa percaya kepada Allah dan dia seorang yang taat juga kepada firman Allah, menaati perintah Tuhan. Sehingga ia pun selalu menghibur umat Allah dan menyampaikan pesan-pesan Allah kepada seluruh orang Israel. Nah, sang janda itu, wanita itu percaya bahwa Elisa dapat menolong dia. Teman-teman, kita perhatikan ayatnya yang kedua ya. Bagaimana sebetulnya
kondisi dari sang wanita ini. Ketika Elisa itu bertanya kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kemudian si perempuan itu menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa wanita ini begitu miskin, begitu kekurangan, tidak memiliki apa-apa selain buli-buli berisi minyak. Teman-teman, apa yang kita pikirkan ketika dikatakan buli-buli berisi minyak? Ini menunjukkan buli-buli ini sebetulnya tempat yang sangat-sangat kecil sekali, ya, dan hanya memiliki minyak. Menunjukkan bahwa wanita ini begitu sangat kekurangan sekali. Lalu apa yang kemudian menjadi respon daripada Elisa? Dia menyuruh perempuan ini untuk pergi meminta bejana-bejana dari luar, ya, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi Elisa menyuruh dia itu untuk mengumpulkan bejana-bejana dari tetangganya dan usahakan banyak. Nah, kemudian Elisa menyuruh dia untuk masuk, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini nih ayat yang kelima yang menarik. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Nah, menurut teman-teman, mengapa sih sang janda ini menuruti seluruh perintah Elisa yang sepertinya seolah-olah aneh? Kenapa aneh? Loh, kok disuruh mengumpulkan bejana kosong daripada tetangganya, kemudian menuangkan minyak ke dalamnya? Bukankah sebetulnya dia tidak memiliki minyak? Dan kenapa harus meminjamkan bejana kosong daripada tetangga? Dia kan hanya punya minyak yang isinya itu sedikit sekali. Nah, ini sebetulnya yang menjadi hal yang begitu menarik sekali dari bagian ini, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa janda ini melakukan tepat seperti apa yang sang Nabi Elisa itu perintahkan kepadanya. Karena apa? Karena ia mempercayai firman Allah kepada sang nabi itu mengenai apa yang dia butuhkan. Sang janda ini percaya kepada Tuhan sehingga sama sekali ia tidak ragu untuk melakukan apa yang sang nabi itu katakan. Nah, memang tadi sang janda ini hanya memiliki sedikit minyak di rumahnya. Nah, bagaimana kemudian bisa ia terus menuangkan sedikit minyak yang ia miliki dan memenuhi semua bejana-bejana kosong yang dia kumpulkan dari tetangga-tetangganya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Wow, teman-teman, bagaimana ini bisa terjadi? Dari janda ini hanya memiliki sedikit minyak, tapi dia bisa memenuhi semua bejana kosong yang ia kumpulkan. Wah, ini adalah mukjizat, ya, yang datang dari Allah. Mukjizat ini merupakan karunia kebaikan. Ini menunjukkan pemeliharaan, perlindungan Allah bagi sang janda ini dan anak-anaknya. Siapa yang membuat ini terjadi? Allah yang membuat minyak tersebut terus mengalir hingga seluruh bejana itu terisi. Menurut teman-teman, apakah yang kemudian anaknya ini rasakan atau katakan ketika mereka melihat mukjizat ini terjadi? Wah, mereka pasti terheran-heran, mereka pasti kagum sekali, hebat sekali Tuhan kita. Menurut teman-teman, kalau perasaan sang janda ketika dia melihat banyaknya bejana ini yang dipenuhi dengan minyak yang begitu mahal sekali, kira-kira gimana teman-teman? Pasti dia juga akan senang sekali. Barangkali dia bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-7. Wanita ini kemudian memberitahukan kepada abdi Allah dan
Abdi Allah kemudian berkata kepadanya, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membayangkan bagaimana sang janda itu kemudian pergi ke pasar, hatinya pasti dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah ketika ia menjual minyaknya dan kemudian dia menerima banyak uang. Ia bisa membayar hutangnya, bahkan ia masih memiliki uang yang cukup yang tersisa untuk membeli makanan. Dan sekarang ia bisa hidup berkecukupan bersama kedua anaknya dan mereka tidak akan diambil dan dijual sebagai budak. Teman-teman, Mama Omu yakin sekali bahwa sang janda maupun kedua anaknya itu ingat sekali bahwa Allah lah yang membebaskan mereka dari kesusahan. Allah lah yang kemudian memenuhi kebutuhan mereka yang terdalam dan memelihara mereka setiap harinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kesulitan kita hari ini? Situasi apa yang sedang kita hadapi? Biarlah kita boleh belajar bersyukur kepada Allah karena sebetulnya kita percaya bahwa Allah mencukupi, Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Teman-teman, Mama Omu ingin kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Teman-teman, kepada siapa janji ini ditujukan? Kepada setiap kita. Ya, kepada setiap kita yang sudah percaya, yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Allah berjanji untuk menyediakan kebutuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan kita dapat mempercayai Dia untuk menepati firman-Nya kepada kita. Sebagaimana Allah telah menepati janjinya kepada sang janda dan kedua anaknya, demikian juga kepada kita. Oleh karena itu, kita merasa aman karena kita tahu bahwa kita memiliki juru selamat yang mengasihi kita, membimbing kita, dan menyediakan kebutuhan kita. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Bagaimana kemudian seorang wanita atau seorang janda yang suaminya itu meninggal, dia datang meminta pertolongan. Dia minta pertolongan kepada siapa? Kepada Tuhan, tetapi melalui seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Nah, kira-kira wanita ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, bukan? Iya, dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Dia tahu Elisa itu adalah nabi Tuhan, dan pastinya nabi Tuhan itu adalah seseorang yang juga percaya kepada Tuhan dan yang bisa menolongnya untuk meminta permohonannya kepada Tuhan. Dan kira-kira tadi dari kisah yang kita sudah dengarkan itu, teman-teman, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan menyediakan kebutuhan janda itu. Dengan apa? Dengan menyediakan minyak itu begitu banyak sekali sehingga memenuhi kebutuhannya, bahkan bisa membayar utang suaminya. Itu sungguh luar biasa, teman-teman. Nah, pada hari ini juga kita betul-betul boleh belajar dari kisah ini ketika kita ada yang namanya kesulitan. Ya, bagaimana kita di dalam kesulitan? Apakah kemudian kita mengasihani diri kita dan kemudian kita marah, kenapa ini? Kenapa aku ada dalam kesulitan? Aku di dalam kekurangan. Nah, pada hari ini kita diajar oleh Tuhan bahwa ketika kita berada dalam kesulitan apapun itu, mau sakit, penyakit, mau kesulitan di dalam kebutuhan hidup sehari-hari, kesulitan di dalam belajar, Tuhan mau kita datang kepadanya melalui doa. Nah, seperti janda ini, dia datang kepada nabi Tuhan. Barangkali juga kita bisa datang
misalnya di gereja, kita datang kepada pendeta, kita datang kepada guru-guru kita di sekolah minggu, meminta kepada mereka untuk mendoakan kita, ya. Tapi bukan berarti juga kita tidak berdoa di rumah, gitu ya. Kita tetap berdoa dan kita juga bisa meminta dukungan doa dari orang-orang yang lebih dewasa dengan kita, atau juga bisa dengan teman-teman kita. Nah, dan kita diajar juga dari janda ini, dia betul-betul percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah berdoa, kita juga belajar untuk percaya bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita dengan caranya sendiri, sehingga hati kita bisa menjadi tenang. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita akan sama-sama melihat ayat hafalan kita. Nah, ini terambil di dalam Mazmur nomor 145 ayat ke-18. Mazmur nomor 145 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bagaimana bunyinya? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi artinya kita diajar bahwa di dalam kesulitan, di dalam kekurangan, Tuhan mau kita terus-menerus setia. Apa itu setia? Setia dalam arti kita tidak menjadi malas ataupun bosan untuk terus memohon kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, teman-teman, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan kita menutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sekali untuk kebenaran firman-Mu yang begitu indah, di mana kami belajar bagaimana Tuhan memberikan iman di dalam hati seorang janda yang sedikit sekali memiliki harta, tapi dia kemudian memiliki hati yang begitu luar biasa, hati yang kaya, iman yang begitu hebat. Dia datang kepada Elisa untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan kami sungguh melihat bagaimana Engkau tidak menutup mata, Engkau tidak menutup telinga ya Tuhan, sehingga Engkau menyediakan apa yang dibutuhkan oleh wanita ini ketika dia berada dalam kesesakan, ketika dia berada dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini menguatkan kami, ini mengingatkan kami bagaimana Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang begitu hebat, mampu mencukupkan kebutuhan kami bahkan melebihi apa yang kami pikirkan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati untuk seluruh anak-anak-Mu, apapun keadaan mereka, Tuhan yang tetap membuat mereka untuk tetap setia beribadah, setia untuk sekolah minggu, meskipun mungkin online, setia juga untuk terus berdoa, setia untuk membaca, merenungkan firman-Mu, sehingga di sana mereka menemukan apa sesungguhnya menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap punya iman seperti janda ya, yang datang kepada Elisa. Dia datang kepada Tuhan terus memohon pertolongan Tuhan, dan kita melihat tadi dari kisah itu Tuhan menjawab dia. Apapun yang menjadi kekurangan, kesulitan kita pada hari ini, biarlah kita tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan jawaban, bahkan Tuhan membuat kita tenang bersama dengan Dia. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sambil nanti kita berdoa untuk persembahan dan sekaligus untuk kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama menyanyikan pujian Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang.
menutup. Benar ya Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang, meskipun keadaan di sekitar kami, bahkan keadaan yang kami rasakan sendiri membuat kami tidak tenang, membuat kami takut, membuat kami khawatir, tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang memberikan ketenangan kepada setiap kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, dan kami juga bersyukur untuk persembahan yang barangkali kami berikan nanti kepada orang tua, yang kami berikan di gereja. Kiranya Tuhan boleh memberkati, ajar kami Tuhan, untuk kami belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya saja uang, materi yang kami miliki, tetapi seluruh keberadaan hati kami, kehidupan kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dari awal. Kami bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami mau mengakhirinya. Dan kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.